Ya, selalu. Nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 121. Mazmur 121. Kita akan baca ayat 1, 6 dan sampai 8. 6 sampai 8. 1 ayat 1 dan 6 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama. 1 2 3. Oh, sorry 112 ya. Maaf. Ya, kita bersama-sama baca. 1 2 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang sangat suka kepada perintah. Ayat 6. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan hidup selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah. Di nama Tuhan, kita boleh bersama mendengarkan ayat firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat Mazmur pasal 121 ini diawali dengan haleluya, puji Tuhan artinya ya. Satu rasa syukur di hadapan Tuhan. Jadi ada sebuah rasa syukur di hadapan Tuhan. Kenapa? Di situ diteruskan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan itu dikatakan berbahagia, ya, berbahagia. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Berbahagia ini yang dicari sebenarnya oleh manusia. Ya. Banyak orang tidak menemukan bahagia di tengah dunia ini. Ya, banyak orang berkata, ya, percuma dia kaya, tapi nggak bisa menikmati, kan gitu ya. Kenapa? Karena hidupnya kaya, tapi makannya bubur, ya. Makannya bubur, kan gitu ya. Dan saya kemarin ribut dengan rawon dengkul, gitu ya. Rawon dengkul kan gitu. Enak sebenarnya, tapi ya kolesterol kan gitu. Kolesterol, ya akhirnya di Malang sana ribut juga. Rasain Pak Sentot gitu ya. Rasain Pak Sentot kan gitu. Ya, kalau disalin bebas itu. Gitu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, masih bisa menikmati, itu yang disebut berbahagia. Ya.
Tapi banyak orang yang tidak berbahagia dalam hidup itu. Iya. Ada orang berkata, wah, masa kecil sangat bahagia dia. Ya. Maka dewasanya dia nggak kecewa. Ya. Masa mudanya sangat bahagia. Masa dewasanya, masa tuanya sangat bahagia. Itu yang dicari oleh semua manusia. Nah, itu tidak bisa dicari di tengah dunia ini. Di tengah dunia ini nggak bisa dicari rasa bahagia itu. Ya, banyak orang berusaha untuk mencari rasa bahagia itu, ya, tapi salah. Salah tempat dia mencari. Nah, sekarang ya, kita adalah orang percaya. Orang percaya dikatakan oleh Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu ada pada orang percaya. Jadi orang percaya itu mempunyai suatu karakter takut kepada Tuhan. Jadi nggak perlu harus dicari takut akan Tuhan, itu sudah ada. Tinggal kita bangun atau tidak. Tinggal kita ini mau dibangun, dibentuk atau tidak, takut akan Tuhan. Kalau dia mau dibangun, ya, mau dibentuk, maka akan lebih berbahagia, ya, akan lebih berbahagia selama dia menjadi orang percaya. Selama Tuhan berkenan dia menjadi orang percaya. Daud adalah orang yang berbahagia di masa hidupnya. Tuhan berikan, ya, pemeliharaan yang luar biasa pada Daud. Tuhan jaga dengan luar biasa, ya, tetapi nggak lepas dari fitnah, ya, nggak lepas dari masalah, nggak lepas dari kehidupan yang nggak enak. Tetapi Tuhan berkata, Daud adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang takut kepada Tuhan. Daud adalah orang yang takut kepada Tuhan. Pada saat Nabi Nathan menegur dia, pada saat Nathan datang kepada Daud, pada saat Nabi Nathan datang kepada Daud di dalam istananya, di dalam kerajaannya, pada saat Nathan menegur dia, Daud langsung menundukkan diri di hadapan Tuhan. Ampuni aku, tanpa berbantah dengan Nabi Nathan, tanpa berdalih pada Nabi Nathan, tanpa merasa hilang hormatnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, banyak orang, ya, kalau ditegur itu takut hormatnya hilang. Saya kemarin menegur orang, seorang yang di hadapan saya itu adalah penting, tapi saya tidak segan menegur dia sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Ya, karena hak saya untuk menegur dia sebagai hamba Tuhan. Saya datangi. Kebetulan saya diundang, saya datang. Bapak Ibu Saudara Tuhan, salah tetap salah bagi saya, benar tetap benar. Saya tidak peduli. Di hadapan Tuhan salah tetap salah, benar tetap benar. Dan puji Tuhan,
dia tundukkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, Tuhan pada saat dia berkata, berbahagialah engkau, berbahagialah engkau, adalah orang yang sangat beruntung di hadapan, adalah orang yang sangat beruntung di hadapan Tuhan. Dan orang yang berbahagia itu dikatakan adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau di luar tidak ada takut akan Tuhan. Yang ada hanya di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu itu ada. Tuhan kasih hidup takut akan Tuhan. Cuma dibangun atau tidak, mendengarkan firman Tuhan atau tidak. Kita perhatikan, berbahagialah di hadapan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Kembali saya akan bacakan ayat yang ke-6. Sebab ia takkan goyah untuk selamanya. Orang benar itu akan diingat selamanya, tidak akan goyah. Keamanan itu ada pada hidup orang percaya. Keamanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti ada rasa takut. Manusia yang normal pasti ada rasa takut. Takut menghadapi hidup itu normal. Tetapi yang abnormal itu kalau takutnya berlebihan. Setiap mau jalan takut, mau ini takut, ini takut, ini takut. Apalagi zaman corona gitu ya. Zaman corona ini semakin menakutkan kan gitu. Kalau dulu zaman masih HIV AIDS gitu ya, menakutkan. Wah, jangan duduk di sana, itu ada jarum suntik nanti gitu ya. Jangan duduk di sana, nanti jangan sini dekat orang-orang, nanti disuntik jarum suntik yang kena HIV, kena AIDS, kamu tertular. Itu ya mungkin nanti juga isunya di situ, ya isunya juga di situ, dan menakutkan memang. Ya. Jadi banyak sekarang ini di tengah dunia adalah orang yang takut seperti ini. Takut keluar saat ini. Kalau kita ingin ya aman itu nggak problem. Ya. Semua memang harus demikian ya. Dalam banner-banner itu dikatakan harus ya pakai masker, pakai itu harus memang pakai cuci tangan, macam-macam itu harus, nggak bisa dihindari memang. Dimanapun nggak masalah harus pakai. Tetapi yang dimasalahkan di sini adalah yang takut berlebihan. Itu. Yang takut berlebihan itu yang menjadi masalah. Maka ya kita harus berani ada keamanan di dalam Tuhan. Ya, saya kalau keluar pakai, saya tegur seorang untuk masuk di dalam satu ruangan. Tolong siapapun yang masuk ke ruangan ini harus lalui semua protokol kesehatan, harus dilalui semua. Orang asing, siapa yang tidak kita kenal harus. Nah, saya bilang seperti itu, memang. Ya, harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kenapa? Ya. Memang itu kebutuhannya safety, keamanan. Tetapi yang paling disalahkan itu kalau sampai berlebihan ketakutan itu, sampai menggigil, gitu ya.
Ada satu anak ketakutan itu sampai panas dingin, kan gitu. Sampai menggigil panas dingin. Ya. Kenapa? Karena ketakutan hidupnya. Saya temui seorang itu, ya, rumah saya harus diberi besi, ya. Rumah saya harus gini. Kenapa? Karena takutnya luar biasa. Ya. Takutnya itu padahal yang nggak ada itu sebenarnya. Gitu. Kalau diperhatikan itu nggak ada sebenarnya, cuman ketakutannya yang berlebihan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ya, kalau di dalam ayat 6 ini, sebab Ia tak akan goyah untuk selamanya. Jadi tidak ada yang bisa menggentarkan hati. Ya, nggak ada uang, ya, nggak ada pekerjaan yang susah, nggak ada pekerjaan, nggak ada pekerjaan susah juga ya. Bapak Ibu sudah dikasih, yang saya maksudkan adalah Tuhan itu menyediakan, yang sehingga hidup kita ini tidak goyah. Kenapa? Karena ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kemudian orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Diingat, kalau bayangkan, ya, diingat selama-lamanya. Kita bisa bayangkan, orang benar itu diingat. Yang mengingat siapa? Tuhan. Kalau saya nggak bisa mengingat, ya, saya nggak bisa mengingat, apalagi zaman online, ya. Saya belum pernah bertemu dengan mahasiswa saya yang ada di Umar. Saya nggak pernah bertemu. Jadi kalau seandainya ketemu, pun nggak akan pernah bisa kenal, gitu. Ya. Apalagi sekali bertemu, nggak akan pernah ingat saya, kan gitu. Nah, itu manusia, tapi Tuhan tidak diingat. Kalau saya percaya bahwa Tuhan kalau mengingat kita setiap, ya, jangan detik, saya nggak tahu ukurannya sebelum detik, kan gitu. Diingat. Ya. Kemudian berkat-berkat dijaga Tuhan. Ayat yang ke-7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia tidak takut kepada kabar celaka, ya, tidak takut. Saat corona pertama kali, ya, wah, banyak orang yang terkapar, ya, jatuh, gitu, ya, terkapar. Sampai detik ini, kalau menurut berita bahwa di negara Paman Sam itu masih banyak sekali orang yang kena, gitu, ya. Nah, saya nggak tahu Indonesia, saya nggak ikut perkembangannya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bahwa semua itu sangat-sangat membuat manusia itu celaka, ya, membuat manusia itu celaka. Kemarin ada yang tanya pada saya, loh, di Wakil itu sudah bisa kan ibadah? Ya bisa, sudah. Loh, masih sudah hijau? Ya hijau. Nah, kenapa? Karena di Malang Kota memang nggak bisa sampai detik ini, masih dibatasi 20 orang per 30 menit bubar. Dan ada yang bilang 1 minggu lagi tempat saya. Nah, Surabaya juga begitu, 1 minggu lagi tempat saya. Ya, memang itu yang dijaga. Ya. Bagi manusia sangat membuat celaka. Bagi manusia bahwa sesuatu itu membuat celaka. Kalau saya tanya, di mana tidak ada celaka? Celaka itu ada di mana-mana, celaka. Ya. Celaka itu ada di mana-mana. Tidak ada di dunia ini yang aman, itu tidak ada.
Tetapi bagi orang yang takut kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan hikmat. Tuhan itu memberikan hikmat kepada orang yang percaya kepadanya. Dan hikmat itu ya, bagi orang percaya itu luar biasa. Dan banyak kesaksian-kesaksian bagi orang percaya itu ada hikmat dari Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian pada saat dia takut kepada Tuhan, hidupnya ada takut dalam Tuhan, maka banyak sekali dia terhindar dari celaka itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, celaka itu tidak bisa terhindar dari manusia. Tetapi ya, di saat Tuhan memberikan hikmat kepada kita dan kita menurut apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan terhindar dari celaka. Ada kesaksian Bapak Ibu, seorang naik sepeda motor lewat di tempat yang sepi, dan tepatnya pukul 1 siang itu jamnya makan. Nah, pengendara ini tepat lewat jam 1 siang. Sebelum jam 1 siang, begal-begal yang ada di situ itu meninggalkan tempat untuk makan. Kebetulan dia lewat jam 1 siang itu. Kemudian sampai di tempat yang sangat jauh, dia dapat kabar bahwa ada begal di situ. Jam 1:15 mulai operasi lagi. Artinya dia diselamatkan, dia dilindungi oleh Tuhan dari celaka itu. Saat ada kabar, dia berkata, bahasa jam 1 lewat situ. Jam 1 saya lewat situ. Dan begalnya jam 1:15. Banyak yang kena. Nah, inilah cerita daripada seorang yang percaya pada Tuhan saat itu, dan dia merasa dilindungi oleh Tuhan. Sebelum jam 1 begalnya makan, selesai makan jam 1:15 operasi lagi, dan dia jam 1 lewatnya. Jadi luar biasa pemeliharaan Tuhan. Sebelumnya banyak yang kena, sesudahnya banyak yang kena. Nah, itulah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di saat Tuhan itu menjaga seseorang dari celaka, berkat-berkat dijaga oleh Tuhan. Kita ya, kalau berkat kita dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, ya, itu sangat luar biasa. Ya. Celaka itu bisa menghancurkan berkat-berkat yang kita dapatkan. Ya, mungkin saja celaka itu bisa penyakit. Mungkin saja celaka itu bisa hal-hal yang tidak kita duga, yang sehingga menguras berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya kadang-kadang juga heran gitu ya, kenapa kok ini sakit, kenapa kok ini juga sakit, kenapa sih? Setelah saya renungkan, oh ini ya, karena saya tidak takut sama Tuhan, gitu ya. Padahal ya seharusnya cukup, pada akhirnya nggak cukup pada akhirnya, kan gitu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, adalah orang yang berbahagia kalau dia takut kepada Tuhan dan berkat-berkatnya dijaga Tuhan. Ya, iblis pun tidak berani nyentuh berkatnya orang percaya. Iblis itu.
Kalau sudah nyentuh berkatnya orang percaya, habis ya dalam waktu yang cepat. Kalau sudah dapat menyentuh. Kalau Tuhan nggak izinkan, iblis nggak bakal menyentuh. Ya. Jadi luar biasa pemeliharaan Tuhan terhadap orang percaya. Yang ketiga, kekuatan berasal dari Tuhan. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal daripada Tuhan. Nah ini kalau orang percaya mempunyai hati takut kepada Tuhan, maka ya, dia ada kekuatan Tuhan yang luar biasa yang dibangun. Ayat yang ke-8, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ya. Coba bayangkan ya, di tengah dunia ini tidak ada yang, ya seperti tadi saya katakan, tidak ada yang namanya bahaya, tidak ada yang namanya tidak celaka, tidak ada. Apalagi kalau kita perhatikan, banyak sekali orang-orang yang ingin ya memberikan suatu perlawanan terhadap orang-orang percaya. Ya, banyak sekali. Nah, sekarang tergantung kita. Ya, tergantung kita. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Ya. Orang-orang yang di dalam Tuhan itu dijaga dengan luar biasa. Ya. Kadang-kadang ya, kita itu disuruh sabar. Kadang-kadang kita itu disuruh untuk merendahkan hati. Kadang-kadang kita ini diminta supaya, kenapa? Karena orang-orang yang memusuhi kita ini kadang-kadang kalah dengan hal seperti itu. Ya. Orang yang memusuhi kita itu kadang-kadang kalah dengan istilah sabar tadi. Ya. Kenapa? Ya, kok bisa kalah? Saya punya seorang ibu, ya, dia dimusuhi dengan seorang yang dulu pemilik rumah yang ditempati ibu saya baru saat itu, dimusuhi dan mau diapakan saja. Tetapi istrinya bilang, hati-hati, jangan melawan orang sabar, gitu ya. Hati-hati, jangan lawan dengan orang sabar. Gitu. Ya. Jadi orang sabar itu ditakuti sama orang-orang di luar. Ya. Maka dengan itu kadang-kadang memang ya kita ini ya, tidak terlepas dari emosi, ya kita tidak terlepas dari marah. Wajar lah itu ya, wajar bahwa emosi dan marah itu wajar. Tetapi saya suka sekali kalau saya sudah marah, saya sudah emosi, saya akan merenungkan diri saya dan saya minta ampun pada Tuhan. Saya akan minta ampun pada Tuhan. Saya akan berkata, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya sudah marah. Ampuni Tuhan. Saya sudah emosi. Ampuni saya. Tuhan jagai saya. Jangan sampai saya ya, melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, kadang-kadang emosi dan marah itu kan nggak bisa terkendali kalau kita biarkan lihat. Nah, disinilah letaknya ya, bahwa orang itu kalah dengan rendah hati. Orang itu akan kalah dengan sabar. Kenapa? Karena sabar kita ini di dalam Tuhan. Rendah hati kita ini di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaga kita supaya Tuhan merekam semua emosi kita. Dan disitulah letaknya bahwa Tuhan itu membuat kita teguh, ya. Teguh, ya. Sehingga musuh-musuh atau lawan-lawan itu menjadi malu di hadapan kita. Bapak Ibu Saudara sudah, ya saya alami secara khusus, ya. Dan tidak lagi hal yang baru besar. Maka dari itu,
Berbahagialah orang yang takut, yang sangat suka kepada segala perintah-Mu. Ya, di sana perintahnya adalah kasihilah sesamamu seperti Engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Pada saat saya mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi saya tidak bisa mengasihi sesamaku. Pada saat saya mengasihi Engkau Tuhan, saya mencelakai sesamaku. Pada saat saya mengasihi Engkau Tuhan, tapi aku tidak cinta pada sesamaku, aku membenci sesamaku, itu sama dengan bohong di hadapan Tuhan. Maka dari itu berbahagialah orang yang takut sama Tuhan. Takut kepada Tuhan merupakan karakter, sifat khusus. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Janganlah kita merasa tidak terhormat di saat kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Saul pada saat dia berkata kepada Samuel, hormati aku di hadapan bangsamu ini, bangsa Israel ini. Pada saat itulah Tuhan berkata, enyah engkau, ditolak oleh Tuhan. Mari kita memaafkan, mengampuni siapa yang mungkin bersalah dengan kita. Memaafkan, mengampuni orang-orang yang mungkin menyalahi kita. Tundukkan diri kita, jangan mencari hormat, jangan merasa terhormat di hadapan Tuhan. Maka hormat itu akan hilang di hadapan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang percaya yang hatinya untuk Tuhan Yesus, artinya tidak ada kesulitan untuk hidup takut kepada Tuhan. Ada rasa takut itu. Kalau kita takut kepada Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan. Jangan menunggu tindakan Tuhan, tapi rendahkan hati di hadapan. Berbahagialah kita yang takut kepada Tuhan pagi ini. Mari kita tundukkan hati kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Inilah kami, inilah hati kami. Ampunilah jika kami tidak menundukkan hidup kami, tidak menundukkan kami di hadapan Bapa. Ampunilah kami. Sekiranya hati kami mendengarkan akan firman, karena Engkau yang berbicara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat, berkati jemaat, berkati pemerintahan kami saat ini Tuhan, yang berusaha untuk, ya Tuhan, keselamatan bangsanya, yang segera akan memberikan vaksin secara nasional. Berkati Bapak, berkati pemimpin kami, presiden kami, para pembantu presiden, sampai pada RT-RW. Berkati mereka Bapak, berkati masyarakat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.